Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, layanan video streaming over the top atau OTT yang bisa menayangkan berbagai konten secara bebas dan minim aturan rupanya semakin membuat gerah para regulator. Kemenkominfo pun mengkaji aturan sensor bagi layanan video streaming agar konten tayangnya lebih teratur. Kemenkominfo tengah mengkaji aturan sensor untuk tayangan di sejumlah platform streaming film atau over the top OTT seperti YouTube, Netflix, dan Disney Plus Hotstar. Menteri Kominfo Budi Aristiadi mengatakan kementerian masih mengkaji potensi aturan sensor tersebut. Ia juga menyebut alasan sensor agar tayangan lebih teratur dan mendorong kesamaan perlakuan dengan tayangan free to air seperti stasiun televisi dan radio. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menyebut hal ini perlu dikaji dan didiskusikan mendalam agar tidak memunculkan pertanyaan mengapa sensor hanya diberlakukan di tayangan free to air sementara di layanan video streaming berbagai konten bebas ditayangkan termasuk konten yang berpotensi memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Dalam mengkaji aturan sensor ini, Kominfo akan mengajak diskusi pemangku kepentingan lain seperti Kemenristek, lembaga sensor film, pelaku usaha layanan video streaming, OTT, dan lembaga yang bekerjasama dengan OTT. Tim Liputan Metro TV. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menggodok regulasi terkait sensor pada layanan video streaming. Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Pak Usman, sebenarnya apa alasan dari adanya regulasi ini yang sedang dikaji saat ini, Pak? Teknisnya nanti akan seperti apa, Bang Usman? Iya, jadi ini kan banyak masukan dari masyarakat ya bahwa tayangan-tayangan di Netflix berupa film itu tidak ada sensor, artinya ada adegan-adegan yang masuk kategori dilarang dalam ukuran Indonesia itu tetap tayang gitu. Nah, sementara untuk film-film yang tayang di TV nasional misalnya itu ya orang merokok saja ya mohon maaf itu kan disensor, ya di blur begitu. Nah, jadi berdasarkan kedua hal tersebut, maka Menteri Kominfo ya ketika ditanya teman-teman wartawan di Hari Penyiaran Nasional beberapa waktu lalu ya mengatakan kita akan mengkaji bagaimana kita memperlakukan film-film yang ditayangkan di OTT begitu. Nah, ini harus kita bicarakan benar-benar sungguh-sungguh. Kenapa? Ya kita akan periksa regulasinya seperti apa. Apakah sudah ada regulasi yang terkait dengan sensor di OTT begitu. Nah, kemudian rezimnya ini rezim apa? Maksud saya kewenangannya itu apa begitu. Kalau film kan kewenangannya atau rezimnya ini kan sensor ya, kalau film. Kalau sensor itu dilakukan oleh LSF, Lembaga Sensor Film. Ya kita punya LSF. Jadi bukan di Kominfo, LSF itu adalah lembaga di bawah Kemendikbud. Nah, tetapi kalau rezimnya itu medium, karena film tersebut tayang di OTT, di platform digital, maka memang menjadi wilayahnya Kominfo untuk mengawasi atau memantau. Tetapi rezimnya Kominfo sendiri, kewenangan Kominfo itu kan sejauh ini, selama ini namanya take down, ya take down atau kontra narasi. Kalau take down itu sesuatu yang sudah tayang di ruang publik, baru kita minta diturunkan, ya dihapus begitu kira-kira dari platform digital. Kalau sensor kan mencegah sifatnya, ya mencegah, jangan sampai tayang dia begitu. Nah, ini harus kita diskusikan. Sehingga kita bisa tahu kewenangannya ada di mana, ada aturannya. Ya LSF mungkin bisa juga berargumen bahwa film-film ini tayangnya yang menjadi kewenangan LSF untuk menyensor itu kalau film yang tayang di bioskop kan begitu ya. Nah ini perlu kita diskusikan karena itu
Kalau ditanya ya kita masih tahap mendiskusikan sebetulnya ada di mana ini kewenangan untuk memantau, mengawasi film yang tayang di OTT begitu. Apakah diskusi ini sudah dimulai, Pak Usman, dan apakah sudah ada koordinasi dengan penyedia layanan streaming yang ada di Indonesia ini, Pak? Ya, secara informal kita sudah berdiskusi ya dengan LSF misalnya. Ya, kita juga sudah berdiskusi di internal Kominfo. Ya, seperti apa nanti kalau kita terbitkan semacam aturan atau jangan-jangan aturannya sudah ada, tinggal kita terapkan saja begitu. Ini kita harus lihat ada aturannya atau tidak. Kalau belum ada, kita akan bikin aturannya di tingkat apa begitu kan? Apakah di tingkat peraturan menteri misalnya atau keputusan menteri atau apa, nanti kita akan periksa itu begitu. Nah, dengan OTT sendiri kita ini belum berdiskusi ya. Apalagi kan kalau Kominfo biasanya ini kan urusannya tadi take down ya, kalau ada konten-konten negatif misalnya perjudian online, pornografi misalnya begitu, konten tapi umumnya konten yang sifatnya di luar film dan berita begitu. Nah, karena itu ya kita memang harus diskusikan betul-betul ya. Saya sudah diskusi dengan Wamenkominfo, dengan Kominfo, dengan Menkominfo untuk bagaimana kita Kominfo menginisiasi pertemuan dengan para pemangku kepentingan, ya dengan LSF, kemudian dengan Kemendikbud yang membawahi LSF begitu, atau yang mitranya LSF begitu, kemudian juga dengan OTT maupun juga dengan mitra dari OTT itu di Indonesia. Ya, sebab ada contoh begini, untuk film-film yang dari HBO katakanlah begitu ya, dari HBO dan sejenisnya, teman-temannya itu, kalau dia tayang di katakanlah di stasiun TV berbayar ya, atau LPB namanya, lembaga penyiaran berbayar, itu kan yang melakukan sensor adalah mitranya di Indonesia, lembaga penyiaran berbayar itu, ya berbayar itu, yang menyensor, yang memberikan subtitling atau subtitle ya, itu kan mitranya. Ya, TV berlangganannya ini yang melakukan sensor untuk film-film dari HBO misalnya, atau dari perusahaan-perusahaan lain lah. Nah, bisa saja nanti yang berwenang, yang kita beri tugas untuk menyensor atau menyeleksi film-film yang tayang di OTT itu bisa saja mitra di Indonesia begitu. Jadi ada semacam katakanlah self-censorship begitu. Baik, Pak Usman, kalau kita lihat kan selama ini misalkan untuk ada layanan streaming yang memang diperuntukkan sesuai usia, misalkan YouTube Kids atau Netflix Kids. Nah, apakah ini belum cukup, Pak Usman, sehingga perlu disensor atau diregulasi secara lebih lanjut? Iya, itu juga termasuk yang akan kita bahas ya, apakah itu sudah cukup atau masih belum cukup ya. Kalau di OTT ini yang kita khawatirkan belum cukup ya, karena ini kan medium yang terbuka ya, katakanlah misalnya kita harus mengisi berapa usia kita begitu untuk mengakses satu film, tetapi kan bisa saja kita berbohong begitu ya, misalnya anak-anak yang di bawah umur 18 tahun bisa saja dia mengisi seolah-olah dia sudah 18 tahun. Siapa yang bisa mengontrol itu begitu kan? Nah, karena itu kita juga harus periksa lagi apakah model self censorship tadi, artinya yang mensensor kan diri sendiri kita, pelanggan ya, bukan dari lembaga yang menyiarkan itu. Apakah sudah cukup seperti itu? Ya mungkin belum cukup, mungkin juga cukup. Nah, itulah yang harus kita bahas. Berarti sekarang ini sedang proses, Bang Usman, untuk dibahas bersama-sama. Apakah ada targetnya kapan akan rampung aturan atau kebijakan ini? Ya, ya tentu kita berkeinginan secepatnya. Ya saya sudah meminta begitu ataupun mendorong ya kita di Kominfo untuk menginisiasi ini, karena harus ada yang memulai.
Ya kalau tidak ya akan begini-begini saja begitu. Sebetulnya 2016 itu sudah ada ya upaya-upaya untuk membahas ya bagaimana sensor ataupun perlakuan terhadap film-film yang tayang di OTT ya, tetapi kelihatannya pembahasannya tidak sampai tuntas menghasilkan keputusan, menghasilkan kebijakan begitu. Nah, kita berharap yang sekarang ini ya ada hasilnya begitu ya, ada follow up-nya. Baik, terima kasih Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kanson telah bergabung bersama Zona Bisnis Metro TV. Selamat kembali bertugas.